Kenapa ya produk Apple ini harganya lebih mahal dibandingkan produk Android? Kalian semua tahu nggak sih alasan ya kenapa sih harga-harga produk Apple ini bisa lebih mahal dibandingkan produk-produk Android? Ada 7 alasannya. Poin pertama, software dan hardware dari produk-produk Apple ini dikembangkan secara khusus. Dan yang paling umum dan semua orang pasti tahu, yang setiap di konten pasti ada aja sebutannya. Ini namanya iOS, iPhone Operating System. Untuk OS sendiri ini dia khusus sebagai sistem peroperasian yang ada di dalam sebuah perangkat iPhone. Baik itu dari software yang akan mempengaruhi ke hardware-nya si iPhone. Berbeda dengan merek lain ya, let's say seperti Samsung yang memiliki operasional handset yang sudah dipersonalisasi. Ya tetap dalam operatornya itu dia harus menggunakan programnya Google untuk pengoperatoran sistem si Android-nya. Poin kedua, biaya riset dan pengembangan yang sangat mahal. Karena Apple membutuhkan banyak waktu untuk melakukan pengembangan dan riset akan fitur-fitur teknologi terbaru mereka kepada baik itu fitur dan desain yang tidak pernah dilakukan sama sekali oleh para kompetitornya. Jika berbicara mengenai kecepatan dan performance dibandingkan dengan Android, jelas iPhone dioperasikan lebih cepat dan lebih responsif dibandingkan kompetitornya. Poin yang ketiga, keamanan yang sangat ketat. Apple sangat menjaga keamanan dengan ketat dan sudah menjadi sebuah privilege dan kepercayaan dari setiap para pelanggannya yang bernama Apple User. Dan maka dari itu nggak heran sih ya untuk para selebriti terkenal dan superstar yang udah terkenal di seluruh dunia menggunakan produk-produk dari Apple. Poin keempat, pengawasan super ketat pada aplikasi. Selain pengawasan yang super ketat di software dan hardware, keamanan dan pengawasan di aplikasi juga super ketat loh. Karena untuk autentifikasinya aja setiap aplikasi ini butuh 4-5 lapisan. Sedangkan untuk Android, untuk autentifikasinya hanya perlu 1 dan 2 kali aja. Jadi untuk aplikasi di Android mudah banget untuk diretas dan dihack. Selain itu, secara sejarahnya, untuk App Store sendiri ini menjadi sebuah wadah platform pertama kali oleh para pengembang aplikasi. Dan salah satunya ialah Instagram. Karena dari sisi sejarahnya, Instagram pertama kali diluncurkan di App Store dalam 2 tahun pertama Instagram dan menjadi sebuah prestisnya mereka, sebuah kebanggaan dari Instagram karena pertama kali meluncurkan bentuk apps-nya itu ya di App Store pertama kalinya. Poin yang kelima, menggunakan komponen premium. Jarang sih ditemuin adanya keluhan yang mengharuskan para pengguna Apple ini melakukan perbaikan pada produknya. Dengan komponen premium yang oke punya, durability dari produk-produk Apple ini bisa dipakai long last loh, lebih tahan lama dibandingkan produk-produk lainnya. Dan terbukti, contoh, untuk penggunaan MacBook aja bisa dipakai selama 10 tahun. Dan seperti iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max itu worth to buy untuk kalian beli di tahun 2023. Meskipun sudah tidak diproduksi lagi oleh Apple. Selain komponen dengan bahan material premium yang sangat oke banget, ada juga produk aksesoris yang dijual terpisah oleh Apple. Seolah itu hal yang sangat penting untuk bisa kalian miliki. Tentunya produk-produk ini akan sangat berfungsi banget ya. Seperti AirPods, Apple Watch, terus MagSafe charging, ada juga AirTags, si mungil chip itu bisa mendeteksi barang bawaan kita seperti tas ransel, sepeda, ataupun barang-barang pokoknya barang-barang berharga seperti dompet, itu AirTags ada. Jadi ya semua produk-produk yang dikeluarkan Apple ini sangat berfungsi banget dan sangat berguna banget untuk kalian semua. Poin yang keenam, optimasi layanan dan sinkronisasi. Apple telah merancang produk mereka sedemikian rupa supaya untuk optimasi dan sinkronisasi menjadi hal dan faktor yang paling penting untuk setiap produk mereka. Sehingga compatibility hardware yang berada di iPhone mereka itu mampu menginstal software iOS yang terbaru. Berbeda dengan perangkat smartphone merek lainnya, yang diperhatikan justru ketika ada update software, justru perangkatnya jauh lebih lambat dan lebih lemot performanya. Selain itu, hal yang perlu di-highlight dalam penggunaan produk-produk Apple ini ialah dari sinkronisasi untuk setiap produk Apple. Contoh, gue menggunakan device iPhone, iPad, dan MacBook. Ketika gue lagi kerja dan standby on iPad gitu, nah ada temen gue yang nelpon ke iPhone. Nah tapi karena sinkronisasi kontak,
gue bisa terima panggilan telepon itu menggunakan iPad. Itu dia yang paling hebatnya. Poin yang ketujuh, loyalitas pada brand. Kalian tahu nggak sih kalau Apple berhasil menciptakan loyalitas pada brand dengan sangat ekstrim. Hal ini menjadikan sebuah fenomena permintaan produk Apple ini menjadi selalu tinggi. Terdengar klise sih memang, tapi ya inilah fakta dari kekuatan brand yang dimiliki oleh Apple yang selalu dinanti-nanti oleh para penggemarnya, baik itu inovasi dan desain model iPhone terbaru di setiap tahunnya. Kalian semua suka dengan konten ini? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian semua selalu update konten-konten terbaru dari PlayInfo by Playworks. Be a smart user and be a smart buyer. Playworks, the official license store.